Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga selalu dalam keadaan sehat selalu ya. Kembali lagi bersama Ibu di pelajaran biologi, walaupun masih tetap kita hanya bisa bertatap maya. Semoga bakteri ini cepat selesai dan kita bisa bertatap muka secara langsung. Jangan lupa kalian juga jaga selalu kesehatan kalian. Tetap 3M, selalu pakai masker, pakai hand sanitizer, dan jaga jarak agar pandemi ini cepat selesai. Nah, sebelum lanjut ke materi selanjutnya, sebelum lanjut ke pembelajaran, apa baiknya kita baca doa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelas memimpin baca doa terlebih dahulu. Amin. Terima kasih kepada ketua kelas yang mau memimpin baca doa kali ini. Sebelumnya, jangan lupa untuk isi presensinya terlebih dahulu ya. Ibu telah sediakan di Google Classroom, silahkan isi absensinya terlebih dahulu karena sama Ibu di waktu untuk presensinya hanya saat jam pembelajaran berlangsung saja. Nanti jika pembelajaran selesai, absensi Ibu tutup. Makanya dari sekarang mengisi absensinya jangan lupa. Nah, apakah kalian masih ingat minggu kemarin pertemuan sebelumnya mempelajari tentang apa sih? Ya benar, tentang bakteri, tentang ciri-ciri bakteri. Terus? Ya, tentang bentuk bakteri, reproduksi bakteri. Ada lagi? Udah ya. Nah, untuk kali ini kalian tahu kita akan belajar tentang apa? Ya, masih tentang bakteri ya. Tapi untuk kali ini kita mempelajari peranan bakteri dalam kehidupan. Ada yang tahu gak peran bakteri dalam kehidupan apa aja? Nah, ya itu bisa jadi penyakit juga ya. Nah, tujuan pembelajaran kali ini adalah peserta didik mampu mengetahui, mengidentifikasi bagaimana peran bakteri yang menguntungkan bagi kehidupan manusia, dan peserta didik mampu mengidentifikasi peran bakteri yang merugikan bagi kehidupan manusia. Nah, untuk selanjutnya silahkan kalian persiapkan tulisnya terlebih dahulu, buku-bukunya terlebih dahulu yang berhubungan dengan biologi. Silahkan kalian siapkan mental kalian juga, biar fokus belajarnya. Jika sudah, nih Ibu kasih gambar di sini. Apakah kalian tahu ini gambar apa? Coba identifikasi pada gambar ini, kemudian analisis, kemudian kalian buat sebuah pertanyaan yang mengaitkan tentang gambar ini. Ya, apakah sudah ada yang mau bertanya tentang hal gambar yang ada di sini? Ya, silakan. Apa yang ingin ditanyakan? Ya, pertanyaannya Ibu tampung dulu ya. Ada lagi? Oke, Ibu tampung lagi. Ada lagi? Ya. Nah, pertanyaannya Ibu tampung dulu dan Ibu kasih kesimpulan untuk pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Kesimpulan pertanyaan dari kalian itu bagaimana sih cara mengelompokkan bakteri dalam peran kehidupan manusia? Nah, agar pertanyaan itu bisa terjawab, Ibu telah sediakan LKPD. LKPD-nya sudah Ibu sediakan di Google Classroom. Silahkan kalian bisa download dan bisa kerjakan LKPD tersebut. Ibu kasih waktu untuk mengerjakannya. Silahkan baca petunjuknya, isi kolom-kolom yang ada di tabel yang ada di LKPD tersebut.
Kemudian jawab pertanyaan-pertanyaannya juga. Karena kita pembelajaran masih daring, maka dari itu pengerjaan LKPD secara individu terlebih dahulu ya. Karena kalau secara kelompok mungkin susah ya, kalian juga pada di rumah masing-masing. Jadi untuk LKPD sekarang pengerjaannya secara individu terlebih dahulu. Silahkan untuk kerjakan. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan ke ibu. Oh iya, sesuai dengan petunjuk yang ada di LKPD, kalian bisa mencari literasi di Google, di YouTube, ataupun di buku-buku. Boleh kalian dimanapun yang kalian bisa untuk mencari literasi. Kemudian jika ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung tanyakan kepada ibu. Nanti kalian masih tetap stay di Zoom ini, dan jika nanti pengerjaan LKPD sudah selesai, nanti perwakilan dari kalian, beberapa orang mungkin, silakan untuk mempresentasikan hasil kerja kalian itu. Nah, silahkan untuk kerjakan terlebih dahulu untuk sekarang. Ibu kasih waktu 30 menit untuk mengerjakan LKPD-nya. Silahkan. Sejauh ini, apakah ada yang ingin bertanya? Ya, Silvi, apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Oke, udah ngerti berarti ya. Kemudian Dina, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak juga. Oke, lanjutkan ya. Mungkin kalian sudah mengerti petunjuk dari LKPD tersebut. Lanjutkan. Kemudian ada Arif, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, jika tidak ada, waktunya tinggal 15 menit lagi. Apakah ada yang udah selesai? Belum ya? Ya sok, kerjakan, lanjutkan lagi. Waktunya udah habis ya untuk pengerjaan LKPD. Apakah udah selesai semuanya? Alhamdulillah jika sudah selesai. Siapa yang mau mewakilkan presentasi? Beberapa orang saja. Ya, silahkan Dina untuk mempresentasikannya. Ya, dibacakan saja ya hasil dari pengerjaan Dina. Yang lainnya perhatikan ya. Alhamdulillahirobbilalamin, kelas selesai untuk presentasinya. Jadi tadi yang disampaikan oleh teman-temannya sudah benar ya, peran bakteri dalam kehidupan dikelompokkan menjadi dua, ada yang menguntungkan dan ada juga yang merugikan. Nah, yang pertama ada peran yang menguntungkan. Nah, di sini ada peran bakteri yang menguntungkan. Yang pertama, bakteri yang menguntungkan ini ada di bidang pertanian. Kenapa sih bakteri menguntungkan bagi bidang pertanian? Nah, bakteri ini bisa menjaga keseimbangan dan kelestarian ekosistem serta berperan dalam bidang pertanian. Bakteri-bakteri yang berperan menjaga keseimbangan dan kelestarian ekosistem serta berperan dalam bidang pertanian adalah yang pertama, mengikat nitrogen bebas dan menyuburkan tanah. Misalnya Rhizos leguminosarum yang bersimbiosis dengan akar kacang-kacangan. Kemudian yang kedua ada berperan dalam proses nitrifikasi dan menyuburkan tanah. Misalnya bakteri Mitrocosomanas, Mitrococcus dan Nitrobakteri. Kemudian yang ketiga ada menguraikan sisa-sisa bakteri, sisa-sisa bangkai dan tumbuhan yang mati. Peran ini dilakukan oleh bakteri-bakteri saprofit yang hidup di tanah, air tawar maupun di air laut. Nah, ada lagi yang keempat, mengolah limbah organik, misalnya Clostridium butifisium. Kemudian
Yang kelima ada lagi, bakteri ini menguntungkan untuk memperbaiki kualitas tanah yang terancam oleh logam berat, misalnya bakteri Pseudomonas dan Aeruginosa. Nah, untuk yang kedua, peran bakteri yang menguntungkan ini untuk mencerna makanan. Nah, bakteri-bakteri yang berperan dalam proses pencernaan makanan adalah yang pertama ada suprofit di usus besar, vertebrata, misalnya aerobakteri, aerogones. Kemudian yang kedua menghasilkan vitamin K dan membusukkan makanan di usus besar. Misalnya ada Escherichia coli. Nah, di sini masih peran bakteri yang menguntungkan, ada yang menghasilkan antibiotik, vitamin, enzim, dan hormon. Bakteri-bakteri yang berperan dalam pembuatan antibiotik, vitamin, enzim, dan hormon adalah yang pertama ada pembuatan bakteri macam antibiotik, misalnya Streptomyces guinearum untuk pembuatan antibiotik streptomycin. Kemudian ada bakteri Streptomyces rhinosus. Nah, untuk pembuatan antibiotik tetracycline. Yang kemudian ada masih pembuatan bakteri antibiotik ini ada bakteri Streptomyces valenzuelae. Untuk pembuatan antibiotik pembuatan antibiotik chlorofenicol. Kemudian pembuatan vitamin. Bakteri yang berperan untuk pembuatan vitamin ini ada bakteri Pseudomonas nitrificans dan Propionibacterium sermanii yang dapat menghasilkan vitamin B12. Kemudian ada pembuatan enzim dan hormon seperti strain bakteri rekayasa genetika seperti Escherichia coli yang dapat menghasilkan hormon insulin dan sintesis. Nah, untuk selanjutnya ada peran bakteri yang menghasilkan makanan dan minuman. Di sini apakah kalian tahu bakteri yang berperan untuk pembuatan makanan dan minuman? Contoh makanannya aja apa coba? Yogurt, ya paling banyak yang tahu pasti yogurt ya. Yogurt ini pembuatannya menggunakan bakteri apa? Ada yang tahu? Ya, Lactobacillus. Lactobacillus apa coba nama bakterinya? Bulgaricus. Ya, benar. Dan ada juga yang menggunakan bakteri Streptococcus untuk pembuatan yogurt. Nah, bakteri-bakteri yang berperan dalam pembuatan bahan makanan dan minuman yang tadi kalian sebutkan, yang pertama ada yogurt, kemudian yang kedua ada pembuatan kefir, yaitu bakteri Streptococcus sanctis. Kemudian ada juga pembuatan keju. Nah, ternyata pembuatan keju juga dalam pembuatan keju juga bakteri berperan di dalamnya. Nah, bakteri yang apa sih berperan untuk pembuatan keju itu namanya bakteri Streptococcus cremoris. Nah, yang selanjutnya ada pembuatan nata de coco. Dari air kelapa bisa jadi nata de coco. Ternyata bakteri juga yang berperan nih dalam pembuatan nata de coco ini. Ada yang tahu bakteri apa namanya? Nama bakteri untuk yang berperan dalam pembuatan nata de coco ini adalah bakteri Actinobacter psyllium. Nah, untuk selanjutnya ada pembuatan asam cuka dan alkohol. Nah, dalam pembuatan asam cuka dan alkohol ini nama bakterinya yaitu Acetobacter aceti dan Glucobacter. Kemudian yang keenam ada pembuatan asam amino untuk bahan MSG, untuk bahan micin MSG itu ya. Misalnya apa coba? Bakterinya nggak tahu. Nah, nama bakterinya itu Corynebacterium glutamicum dan Brevibacterium flavum. Di sini masih peran bakteri yang menguntungkan.
ternyata peran bakteri yang menguntungkan ini bisa membunuh hama tanaman atau bisa disebut dengan biopestisida. Kemudian ada berperan dalam industri logam. Bakteri yang bisa dimanfaatkan dalam industri logam ini industri logam berat, yaitu untuk bakteri yang dimanfaatkan itu untuk memisahkan tembaga dari bijinya, kemudian untuk menghasilkan biogas. Untuk yang menghasilkan biogas dari sampah dan kotoran ternak ini, nah bakteri juga berperan nih dalam menghasilkan biogas gitu, dalam mengolahnya, menghasilkan biogas itu. Nah, untuk selanjutnya, setelah bakteri yang menguntungkan, ternyata ada juga nih peran bakteri yang merugikan. Apa aja sih peran bakteri? Apa sih peran bakteri yang merugikan apa aja sih gitu ya? Ada yang tahu gak peran bakteri yang merugikan apa saja? Nah, di sini peran bakteri yang merugikan ini ada penyebab penyakit pada manusia. Nah, bakteri yang bisa menyebabkan penyakit pada manusia ini seperti penyakit TBC, kemudian ada penyakit uh, sakit perut, tipes, itu juga penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Kemudian penyebab penyakit pada ternak. Nah, beberapa penyakit pada ternak juga bisa disebabkan oleh bakteri. Kemudian ada penyebab penyakit pada tanaman budidaya. Penyakit. Nah, tanaman budidaya juga bisa sakit, dan salah satu dari penyebabnya itu dari bakteri juga, bakteri yang merugikan ini gitu. Nah, sejauh ini apakah ada yang ingin ditanyakan dari kalian? Ada yang belum mengerti tentang peran bakteri pada kehidupan ini? Ada yang ingin ditanyakan? Alhamdulillah jika semuanya sudah mengerti berarti ya. Kalau jika tidak ada yang ingin ditanyakan, ya alhamdulillah alamin jika sudah mengerti semuanya. Ibu ingin salah satu dari kalian menyimpulkan dari pembelajaran kali ini. Boleh, silahkan, siapa yang mau, atau ibu tunjuk saja? Ya, silahkan Arif untuk menyimpulkan pertemuan kali ini. Yang lainnya tetap fokus untuk memperhatikannya ya. Nah, untuk kali ini, seperti biasa, untuk mengevaluasi sejauh mana sih kalian mengerti pembelajaran pertemuan kali ini, Ibu kasih post test. Silahkan untuk cek link post testnya udah Ibu kirim di Google Classroom. Silahkan cek post testnya, kerjakan post testnya, hanya 5 soal. Silahkan Ibu kasih waktu 5 menit untuk mengerjakannya. Kelamaan ya untuk 5 menit, silahkan untuk 3 menit. Ibu kasih waktu 3 menit. Jika masih kurang 3 menit, baru boleh 5 menit dikerjakannya. Silahkan kerjakan terlebih dahulu, hanya 5 soal, gampang-gampang soalnya, untuk mengevaluasi jika kalian paham materi yang untuk sekarang. Semuanya pasti kalian bisa jawab pertanyaan-pertanyaannya. Gimana, sudah selesai post testnya dikerjakan? Alhamdulillahirobbilalamin jika sudah selesai. Alhamdulillahirobbilalamin, pertemuan kali ini telah selesai dilaksanakan. Untuk minggu depan, pembelajaran yang akan kita bahas yaitu tentang protista. Silahkan kalian untuk mempelajari, untuk literasi, cari-cari tentang materi-materi protista agar nanti pas pembelajaran kita laksanakan, kalian sudah paham apa sih protista itu. Silahkan untuk mengerjakan, Ibu tidak menyuruh resume, tapi silahkan untuk baca-baca literasi sebanyak mungkin tentang protista ya. Nah, sebelum pembelajaran diakhiri, silakan untuk ketua kelas untuk membaca doa terlebih dahulu. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih buat kalian yang telah tetap fokus dari awal sampai akhir mengikuti pembelajaran bersama Ibu. Terima
kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan selalu ya.